Ya, baik. Mari kita lanjutkan untuk membahas beberapa persoalan mengenai statika ya. Baik, berikutnya adalah contoh yang kelima. Dikatakan ada sebuah balok yang bermasa 5 kilogram. Dia sedang dalam keadaan diam ya. Dia sedang ke dalam keadaan diam, artinya dia sedang berada dalam kesetimbangan. Nah, di atas bidang miring, kemudian bidang miring tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar ya. Jadi ini ada bidang miringnya ini membentuk sudut 30 derajat dengan bidang datarnya. Nah, kemudian jika percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka kita disuruh untuk menentukan besarnya gaya gesek dan gaya normal. Nah, apakah ada gaya gesek di sini? Sudah jelas ya, ada gaya gesek karena ini kan ada balok, dia ada di bidang miring. Nah, seharusnya kan si balok ini akan bergerak ke bawah ya. Dia akan bergerak ke bawah, tapi dia ternyata dikatakan dalam keadaan diam. Artinya gaya berat, proyeksi dari gaya berat ke arah sumbu X ini, ke bawah ini, diimbangi oleh sebuah gaya lain ya. Yang mana gaya tersebut sudah pasti merupakan gaya gesek gitu. Gaya gesek antara balok dengan bidang miring. Nah, jadi kita disuruh untuk menentukan berapa gaya gesek tersebut dan juga berapa gaya normalnya ya, gaya normal bidang. Gaya normal yang dikerjakan oleh bidang miring terhadap balok tersebut. Nah, kita sudah memiliki gaya berat ya. Gaya berat bisa kita hitung W sama dengan M dikali G. Nah, jika masanya adalah 5 kg, sedangkan G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, jadi kan tinggal dikali aja ya. 5 dikali 9,8 jadinya 49 Newton. Nah, 49 Newton itu arahnya adalah ke bawah. Ke bawah itu artinya ke pusat bumi. Nah, sedangkan si baloknya ini dia berada dalam bidang miring. Nah, akan lebih mudah bagi kita untuk membuat, ya tadi ini ada gaya gesek ya. Ada gaya gesek yang mengimbangi gaya ke bawahnya ini. Nah, akan lebih mudah bagi kita untuk menggunakan sebuah sumbu atau koordinat ya, sumbu koordinat gitu yang miring juga sesuai dengan kemiringan bidang supaya untuk memudahkan perhitungan gitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ada gaya berat W ke bawah, sedangkan sumbunya kita sudah bikin miring sesuai dengan kemiringan bidangnya. Nah, oleh karena itu si gaya berat ini bisa kita uraikan ke sumbu Y dan ke sumbu X. Nah, sudut 30 derajat ini dia bakal sama dengan sudut yang ini ya. Jadi kalau sudut yang ini adalah 30 derajat, maka sudut yang ini juga 30 derajat. Nah, oleh karena itu, gaya berat ke bawah W ini bisa diuraikan ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Nah, yang ke arah sumbu Y kan ke sini ya. Proyeksi dari gaya berat ke arah sumbu Y kan ke sini. Sedangkan sudut yang diketahui kan 30 derajat itu sama dengan yang ini. Jadi, proyeksinya ke arah sumbu Y karena dia bersebelahan dengan sudut yang diketahui, berarti kita kalikan dia dengan cos 30 derajat. Nah, sedangkan yang berlawanan dengan sudut yang kita ketahui yaitu adalah di sumbu X ya. Di sumbu X maka kita kalikan dengan sin 30 derajat. Jadi W ke bawah ini kita uraikan ke arah sumbu Y. Jadi W cos 30 derajat ke arah sumbu X ke sini jadi W sin 30 derajat ya. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya bahwa karena bendanya ini diam atau dalam keadaan setimbang, artinya gaya normal diimbangi oleh W cos 30 derajat, sedangkan gaya gesek itu diimbangi oleh W sin 30 derajat, ya. Nah, dari sini kita masukkan ke hukum Newton 1, ya. Resultan gaya pada sumbu Y, ya, sumbu Y berarti yang ke sini ya. Nah, di sumbu Y itu ada dua gaya, yang ke atas adalah gaya normal, sedangkan yang ke bawah adalah proyeksi dari gaya berat ke arah sumbu Y yaitu W cos 30. Yang ke arah sumbu Y positif kita tulis aja positif, yang ke bawah atau ke arah sumbu Y negatif kita tulis negatif, jadinya kita dapat N ya. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti N dikurang W cos 30 derajat itu sama dengan 0. Artinya
W-nya kan bisa kita ganti ya dengan M kali G ya. Di mana M itu adalah massa dan G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, kita pindah ruas minnya. Ini kan N min MG cos 30 derajat, kita pindah ruas ke kanan, dia jadi positif. N sama dengan MG cos 30 derajat ya. Nah, kita masukkan nilai M-nya adalah 5 dan G-nya adalah 9,8. Sedangkan sudutnya 30 derajat cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi kita dapat 5 dikali 9,8 dikali setengah akar 3. Sehingga kita dapat gaya normalnya itu adalah 24,5 akar 3 Newton. Itu ya. Jadi gaya normal ini besarnya adalah 24,5 akar 3 Newton. Nah, berikutnya kita ingin menentukan besarnya gaya gesek ya. Nah, gaya gesek bekerja pada sumbu X. Nah, di sumbu X itu ada dua gaya, yaitu W sin 30 dan gaya gesek itu sendiri ya. Kita gunakan perjanjian tanda, kalau yang ke X positif itu bernilai positif, sedangkan ke arah gaya yang menuju atau yang arahnya itu X negatif, kita beri dia tanda min gitu ya. Jadi kita masukkan ke arah ke hukum Newton 1 bahwa sigma Fx atau resultan gaya di sumbu X itu sama dengan 0, sehingga kita masukkan F gas ke kanan berarti dia positif, W sin 30 ke kiri dia berarti negatif, jadi kita tulis F gas min W sin 30 itu sama dengan 0 ya. Kemudian min W sin 30 bisa kita pindah ruaskan ke kanan sehingga dia menjadi plus. Jadi F gas sama dengan W sin 30. Nah, kita masukkan nilai W yaitu M dikali G. Dan sin 30-nya sendiri adalah setengah ya. M-nya adalah 5. Ya, M kali G kali sin 30. M-nya adalah 5, sedangkan G-nya adalah 9,8. Sedangkan sin 30 itu adalah setengah. Jadi kita hitung besarnya gaya gesek itu adalah 24,5 Newton. Nah, berikutnya ya. Mari kita lihat contoh berikutnya. Contoh 6. Nah, ceritanya di sini ada sebuah lukisan yang dipasang menggunakan tali ya, tali yang dipaku. Jadi pakunya hanya ada satu di sini saja. Kemudian dia menggunakan tali ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tegangan tali ini gitu ya. Jika berat lukisannya itu adalah 10 Newton. Nah, yang pertama kita lakukan tentu saja adalah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja di lukisan ini. Sudah jelas yang terlihat di gambar itu ada tegangan tali ya. Yang mana ada dua tegangan tali nih, sebelah sini dan sebelah sini ya. Ada tegangan tali 2, kemudian satu lagi gaya apa? Tentu saja satu lagi adalah gaya berat. Gaya berat arahnya ke bawah atau ke pusat bumi. Jadi kita gambar gaya berat ke bawah atau ke pusat bumi, besarnya adalah 10 Newton. Kemudian, nah, sekarang dilihat nih gaya-gayanya. Ada gaya berat ke bawah 1 ya, ada tegangan tali 2. Nah, tapi tegangan talinya ini dia belum pas di sumbu nih. Dia kan membentuk sudut ya terhadap sumbu X gitu ya. Maka kita uraikan. T ini ke atas dan ke samping ya. Nah, ke arah sumbu Y atau ke atas dia berlawanan dengan sudut, jadi itu sama dengan T dikali dengan sin 60 ya. Sedangkan yang bersebelahan dengan sudut yang ke arah sumbu X berarti dia dikali dengan cos 60. Jadi T sin 60 dan T cos 60. T sin 60 di arah sumbu Y positif ya ke atas dan T cos 60-nya di arah sumbu X negatif atau ke kiri gitu ya. Nah, ini juga sama untuk tegangan tali yang sebelah kiri. Kita uraikan juga ke atas dan ke samping ya. Yang ke atas karena dia berlawanan dengan sudut, jadi itu sama dengan T tapi dikali dengan sin 60. Sedangkan yang ke samping atau yang ke kanan dia bersebelahan dengan sudut, jadi kita kalikan dia dengan cos. Jadi proyeksi dari tegangan tali ini ke arah sumbu X itu adalah T cos 60 ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui Ingin mengetahui besarnya T. Nah, menggunakan sumbu apa nih? Menggunakan sumbu X atau sumbu Y? Nah, jadi kita menggunakannya sumbu Y. Kenapa? Karena di sumbu Y, di arah sumbu Y ini
besarnya sudah diketahui yaitu 10 Newton beratnya ke bawah. Maka kita gunakan persamaan yang mana besarannya ada yang sudah diketahui yaitu di sumbu Y ya. Nah, sekarang kita masukkan resultan gaya pada sumbu Y. Kita masukkan hukum Newton 1 karena bendanya dalam keadaan setimbang. Kan setimbang itu bisa diam, bisa bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya. Jadi karena dia sedang diam, berarti kita gunakan sigma Fy sama dengan 0. Nah, dilihat di sumbu Y ada berapa gaya ya? Di sumbu Y itu ada 3 gaya. Ada T sin 60, ini juga sama T sin 60, dan ke bawah itu ada W. Nah, yang ke atas bernilai positif, yang ke bawah bernilai negatif ya. Karena yang ke atas ada T sin 60-nya ada 2, jadi kita bisa langsung aja tulis 2T sin 60 dikurang W yang ke bawah 10 Newton itu sama dengan 0 ya. Yang 10 Newtonnya bisa pindah ruas ke kanan. Jadi kita langsung dapat persamaannya seperti ini ya. Yang ke atas adalah T sin 60 karena ada 2, jadi 2T sin 60 dikurang yang ke bawah itu adalah 10 Newton. Pindah ruas jadi positif ya. Jadi 2T sin 60 itu sama dengan 10 Newton. Nah, kita masukkan nilai sin 60. Nilai sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Jadi kita masukkan 2T kali setengah akar 3 sama dengan 10 Newton. Nah, ini kan ada 2 ya. Ini ada 2 dan ini adalah setengah. Kalau dikali dia habis ya, 2/2 kan 1 ya. Kemudian T, jadinya kita dapat T akar 3 itu adalah 10 Newton. Sehingga untuk mengetahui T, kita cukup membagi aja ya. 10 dibagi dengan akar 3. Atau kita kali dengan akar 3 per akar 3. Nah, jadinya ini yang atas 10 akar 3, yang bawah akar 3 kali akar 3 yaitu 3 ya. Jadi hasilnya adalah 10 per akar 3. 10 akar 3 per 3 ya. 10 per 3 akar 3 Newton. Itu adalah besarnya tegangan tali. Nah, mari kita lanjut ya ke contoh soal yang berikutnya. Jadi ceritanya ada sebuah benda ya yang masanya itu adalah 15 kg, kemudian dia digantung dengan sistem seperti ini ya. Di sini ada tegangan tali 1, di sini ada tegangan tali 2. Percepatan gravitasinya adalah 9,8, sistemnya dalam keadaan setimbang. Kita disuruh untuk menentukan besarnya tegangan tali ya. Tegangan pada masing-masing tali, yaitu besarnya T1 ini berapa dan T2-nya berapa. Oke, mari ya kita hitung ya. Jadi ini ke bawahnya itu sudah pasti ada gaya berat ya. Karena masanya 15 kg, sedangkan gaya berat itu adalah M kali G, jadi ini adalah 15 dikali percepatan gravitasinya adalah 9,8. Jadi berat dari benda ini itu adalah 15 kali 9,8. Jadinya 147 Newton. Jadi berat si benda ini adalah 147 Newton. Nah, kemudian kita lihat nih. Ini ada 3 gaya ya. Ada T1, ada T2, dan ada W. Nah, kita bikin dulu sumbunya. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat bahwa T1 ini dia belum tidak ada di sumbu ya. Jadi akan lebih memudahkan kita kalau kita menguraikan aja nih si T1 ini. Nah, kalau ini sudutnya 45, berarti sudut yang sebelah sini juga bakal sama, yaitu 45 ya. 45. Nah, T1 kita uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y ya. Ke arah sumbu X berarti ke sini ya. Ke arah sumbu Y dulu ke atas, dan ke arah sumbu X itu ke kanan. Nah, ke arah sumbu Y karena dia berlawanan dengan sudut, maka dia dikalikan dengan sin dari 45 ini ya. Jadi ke arah sumbu Y itu ada T1 diuraikan ke sumbu Y atau proyeksikan ke sumbu Y, jadinya adalah T1 sin 45. Sedangkan jika T1 itu diuraikan ke arah sumbu X ya, atau diproyeksikan ke arah sumbu X, maka dia jadinya adalah T1 cos 45. Oke, setelah itu kita masukkan ya ke hukum 1 Newton untuk masing-masing sumbu. Nah, misalkan kita hitung di sumbu Y dulu ya. Kenapa di sumbu Y dulu? Karena ini sudah diketahui di sumbu Y ada W sebesar 147 Newton.
Oke, resultan gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0 karena tahu dari mana sama dengan 0? Karena bendanya dalam keadaan setimbang atau dalam keadaan diam. Berarti jumlah gayanya sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, lihat di sumbu Y itu ada dua gaya. Ada ke atas itu adalah T1 sin 45 dan ke bawah itu adalah W ya. Yang T1 sin 45 berarti kita beri tanda dia positif, yang ke bawah W beri tanda negatif. Jadi T1 sin 45 min W itu sama dengan 0 ya. Kita bisa pindah ruas, min W ke kanan jadi positif. Jadi T1 sin 45 sama dengan W yaitu 147 Newton. Nah, kita masukkan nilai sin 45 yaitu berapa? Nilai sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Jadi T1 dikali setengah akar 2 itu sama dengan 147 Newton. Berarti kita bisa tahu nilai T1 tinggal dibagi aja 147 dibagi akar 2 dikali 2 ya. 2-nya ke atas, kan ini setengah 1/2, 2-nya ke atas. Akar 2 pindah ruas jadi di bawah. Jadi T1 sama dengan 147 dikali 2 dibagi akar 2. Nah, kalau akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Berarti kalau 2 dibagi akar 2, ya akar 2 berarti ya. Jadi T1 itu sama dengan 147 dikali dengan akar 2. Nah, itu adalah pada sumbu Y. Sekarang bagaimana dengan sumbu X-nya ya? Nah, kalau pada sumbu X, itu juga sama. Berlaku hukum Newton 1 karena bedanya diam atau tidak bergerak. Tidak ada percepatan ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y tidak ada, ke arah sumbu X juga tidak ada. Nah, kita masukkan sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat di sumbu X itu ada berapa gaya? Ada dua gaya. Ke kanan itu ada T1 cos 45 dan ke kiri itu ada T2 ya. Kita gunakan yang ke kanan itu positif dan yang ke kiri itu negatif. Jadi T1 cos 45 dikurang T2 itu sama dengan 0. Kita bisa pindah ruaskan min T2 ke kanan menjadi positif. Jadi T1 cos 45 itu sama dengan T2 ya. Karena T1-nya tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 147 akar 2. Jadi kita bisa langsung menghitung T2. Jadi T2 itu tinggal T1 yaitu 147 akar 2 dikali dengan cos 45 yaitu setengah akar 2. Nah, ini kan akar 2 kali akar 2 2 ya, 2 dibagi atau dikali setengah itu 1 atau habis. Jadi sisanya adalah bahwa nilai T2 itu adalah 147 Newton. Itu adalah contoh yang ke-7. Oke, berikutnya kita akan membahas contoh yang ke-8 ya. Nah, di contoh yang ke-8 ini hampir mirip kondisinya dengan yang tadi, tapi kedua talinya ini dia dalam keadaan dalam keadaan miring ya. Tidak seperti tadi. Kalau tadi kan ada yang mendatar, kalau sekarang dua-duanya miring. Nah, kita gunakan hukum 1 Newton untuk menentukan besarnya tegangan pada masing-masing tali, yaitu T1 dan T2. Jika percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini itu terdapat 3 gaya ya. Yang pertama adalah T1 ke arah sana, dengan ini sudutnya 60 derajat ya. Maka sudut ini nanti bakal sama dengan sudut yang ini ya. Nah, ini T2 ke arah sana ya. Dia sudutnya 30 derajat, sudut yang ini nanti bakal sama dengan sudut yang ini. Kemudian ke bawah itu ada gaya berat ya. Ada gaya berat yang mana karena masanya adalah 10 kg, jadi gaya beratnya itu W sama dengan M kali G ya. Masanya adalah 10 dan percepatan gravitasi yang digunakan itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi 10 dikali 9,8 yaitu 98 Newton. Jadi ada gaya berat yang besarnya 98 Newton, ada T1 dan ada T2. Oke. Nah, sekarang kita uraikan dulu ya.
uraikan dulu masing-masing tegangan tali ini pada sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kita gambar dulu nih sumbunya, ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, pertama T2 ya, kita uraikan dulu ke sumbu Y dan ke sumbu X ya. Nah, karena ini sudutnya 30 derajat, maka sudut 30 derajat ini itu bakal sama dengan sudut yang ini. Kalau ini 30 derajat, ini juga 30 derajat ya. Jadi, proyeksi T2 ke arah sumbu Y itu kan berlawanan dengan sudut jadinya ya. Berlawanan dengan sudut ini, karena ini sama dengan ini 30 derajat, maka T2 yang ke arah sumbu Y ini dikalikan dengan sin ya, dikalikan dengan sin 30 derajat. Jadi itu adalah T2 sin 30 derajat, sedangkan yang di sampingnya, kan sudutnya tadi yang diketahui ini sama dengan ini, yang di sampingnya berarti yang T2 ke arah sumbu X, itu berarti dikali dengan cos ya, yang samping sudut kalikan dengan cos. Jadi yang ke kanan itu adalah T2 cos 30 derajat. Nah, berikutnya T1. T1 juga sama, kita uraikan dia ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Ya, ke arah sumbu Y dan ini adalah ke arah sumbu X. Nah, T1 karena ini sudutnya 60 derajat ya, maka sudut 60 derajat ini bakal sama dengan sudut yang ini kan. Ini 60 derajat, maka ini pun 60 derajat. Nah, uraian T1 ke arah sumbu Y itu kan yang berlawanan dengan sudut jadinya ya. Karena sudutnya yang digunakan yang ini, maka ini adalah T1 kali sin 60 derajat karena berlawanan dengan sudut. Nah, sedangkan uraian T1 ke arah sumbu X ya, karena dia bersebelahan dengan sudut, maka ini adalah T1 dikalikan dengan cos 60 derajat. Nah, jadi begitu ya. T1-nya sudah kita uraikan ke arah sana dan ke arah sana. Jadi T2 dan T1 sudah diuraikan masing-masing. T2 ke arah sumbu X ada T2 cos 30, ke arah sumbu Y ada T2 sin 60. T1 ke arah sumbu X ada T1 cos 60. Ke arah sumbu Y T1 sin 60. Nah, setelah itu kita masukkan dia ke hukum 1 Newton ya. Karena bendanya dalam keadaan setimbang atau sistemnya dalam keadaan setimbang. Nah, kita gunakan hukum 1 Newton. Nah, yang mana dulu nih? Mau sigma atau apa? Mau sigma X dulu boleh, mau sigma FY dulu juga boleh. Mau menghitung resultan gaya pada sumbu X dulu boleh, sumbu Y dulu juga boleh. Misalkan kita menghitung pada resultan gaya pada sumbu Y dulu ya. Nah, coba dilihat. Resultan gaya pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y itu ada berapa gaya? Nah, terlihat di soal itu ada 3 gaya ya. Ada ke atas itu adalah T2 sin 30, ada juga T1 sin 60, dan ke bawah itu ada W ya. Jadi sigma FY itu sama dengan 0. Kita gunakan perjanjian tandanya, yang ke atas itu bernilai positif dan yang ke bawah itu bernilai negatif. Jadi yang T1 sin 60 dan T2 sin 30 itu nilainya positif, sedangkan W itu bernilai negatif. Jadi kita dapat T1 sin 60 plus T2 sin 30 dikurang W itu sama dengan 0. Nah, kalau kita pindah ruaskan, min W-nya ke kanan, jadinya adalah plus W. Jadi T1 sin 60 plus T2 sin 30 itu sama dengan W. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3, sedangkan sin 30 itu adalah setengah, sedangkan W-nya tadi sudah dihitung, yaitu adalah 98 Newton. Jadi, persamaan ini bisa kita tulis T1 kali setengah akar 3 tambah T2 kali setengah itu sama dengan 98. Nah, supaya mempermudah perhitungan, maka lebih mudah kalau di semua ruas ini dikali 2, supaya setengah-setengahnya ini hilang ya. Jadi kan ini T1 setengah akar 3 kali 2, jadi tinggal T1 akar 3. T2 kali setengah kali 2 itu jadi tinggal T2. 98 kali 2 itu adalah 196 Newton. Jadi T1 akar 3 ditambah T2 itu sama dengan 196. Nah, ini dari persamaan sumbu X ya. Kita simpan dulu. Sekarang kita perhitungkan bagaimana resultan gaya pada sumbu X. Oh, tadi pada sumbu Y, sorry ya. Yang ini pada sumbu Y. Sekarang hitung bagaimana pada sumbu X. Nah, coba dilihat. Pada sumbu X itu ada 2 gaya. Yang pertama adalah T2 cos 30 dan yang berikutnya adalah T1 cos 60.
Nah, karena benda dalam keadaan setimbang, maka resultan gaya pada sumbu X itu bernilai 0 ya. Jadi sigma fx-nya adalah 0. Kita gunakan perjanjian tanda bahwa gaya yang ke arah kanan atau ke arah sumbu X positif bernilai positif dan sebaliknya yang ke arah sumbu Y negatif bernilai negatif. Jadi kita tulis T2 cos 30 min T1 cos 60 itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindah ruaskan ya. T1 cos 60-nya kita pindah ruaskan ke kanan sehingga dia menjadi plus ya. Jadi T2 cos 30 itu sama dengan T1 cos 60. Nah, berikutnya kita masukkan angka-angkanya. Bahwa cos 30 itu adalah setengah akar 3, sedangkan cos 60 itu adalah setengah ya. Jadi, kita masukkan T2 kali setengah akar 3 itu sama dengan T1 dikali setengah. Nah, setengahnya di kedua ruas bisa kita coret. Jadi, sehingga yang tersisa itu adalah T2 akar 3 itu sama dengan T1. Nah, kemudian ini kan kita sudah dapat nilai T1 ya, bahwa nilai T1 itu adalah T2 akar 3 ya. Nah, T1 ini bisa kita masukkan ke persamaan yang tadi di sumbu Y ya. Kita masukkan ke sana. Tadi kan kita sudah dapat nih di sumbu Y T1 akar 3 tambah T2 sama dengan 196 Newton. Nah, T1-nya kita masukkan dari yang ini tadi, T2 akar 3. Kita masukkan T2 akar 3 ke sana. Jadi T1 akar 3 ditambah T2 itu sama dengan 196 Newton. Kita masukkan nilai T1-nya seperti yang tadi sudah dihitung yaitu T2 akar 3. Jadi T2 akar 3 kali akar 3 kan T1-nya diganti jadi T2 akar 3 ya. Jadi T2 akar 3 kali akar 3 tambah T2 itu sama dengan 196 Newton. Nah, akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3 ya. Akar 3 kali akar 3 berarti kan akar 9. Akar 9 ya 3. Jadi akar 3 kali akar 3 ya 3. Jadi 3T2 ditambah T2 itu sama dengan 196 Newton. Nah, 3T2 ditambah T2 itu sama dengan 4T2. Jadi bisa kita tulis 4T2 itu adalah 196 Newton. Kalau 4T2 adalah 196 Newton, berarti kita bisa tahu nilai dari T2. T2 adalah 196 dibagi dengan 4, yaitu 49 Newton. Nah, berikutnya, untuk mengetahui nilai T1, kita gunakan persamaan yang ini, bahwa T1 itu sama dengan T2 akar 3. Ya, T2-nya kita udah dapat, 49 Newton tinggal dikali dengan akar 3. Jadi, yang namanya T1 itu sama dengan T2 akar 3. Ya, T2 akar 3, T2-nya tadi kita sudah dapat 49 kali akar 3. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa T1-nya adalah 49 akar 3. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal ini, kita nanti bisa juga menggunakan perbandingan pada segitiga ya. Tapi kita bahas di lain waktu. Sekarang kita perkuat dulu mengenai hukum Newton 1. Baik, demikian mengenai pembahasan mengenai contoh-contoh soal statika ya, menggunakan hukum 1 Newton. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.